Halo, selamat siang saudara. Senang rasanya Liputan 6 siang kembali menyapa Anda. Serangkaian informasi aktual, tajam, dan terpercaya akan kami sampaikan. Saya Boy Bakamaru Ginting yang akan bersama Anda selama 30 menit ke depan. Dan informasi hari ini akan diisi diantaranya. Akibat amblas, Jalan Sudirman macet parah. Demi kursi RI 1, partai rapatkan barisan bentuk koalisi. Bayi mungil pewaris tahta kerajaan Inggris Pangeran George tiba di Wellington, New Zealand. Ya, informasi pertama saudara, sebuah truk box terguling di Jalan Tol Jagorawi, Jakarta usai bersenggolan dengan truk tangki bahan bakar minyak. Akibat peristiwa ini, kemacetan sepanjang 5 km terlihat di jalan tol dari arah Taman Mini menuju Halim. Truk box bermuatan sepatu ini terguling di kilometer 3 Tol Jagorawi Jumat siang. Badan truk terguling di jalur lambat hingga menutup ruas jalan dekat gerbang tol Cililitan. Sopir truk mengaku ia harus membanting setir untuk menghindari tabrakan dengan mobil truk tangki bahan bakar minyak yang tiba-tiba menyalip. Tidak ada korban, namun insiden ini menciptakan kemacetan sepanjang lebih dari 5 km, mulai dari Taman Mini hingga Halim Perdana Kusuma. Kemacetan ini tetap terlihat hingga selesainya pemindahan truk box tersebut. Sebuah fakta terungkap saudara di balik peristiwa amblasnya bagian jalan di ruas protokol Jalan Sudirman, Jakarta. Jaringan utilitas yang ditanam menyalahi aturan. Sementara proses perbaikan dijadwalkan baru akan rampung Sabtu besok. Kepadatan arus lalu lintas pada jam-jam karyawan berangkat dan pulang kantor tak dapat dihindari. Padatnya kendaraan menimbulkan kemacetan, apalagi di sekitar Mapolda Metro Jaya. 3 hari pasca amblasnya satu titik di Jalan Sudirman, Jakarta Selatan, perbaikan belum rampung. Sejumlah rambu dipasang di sekeliling lubang berukuran 4 kali 1,5 meter dengan kedalaman 3 meter ini. Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta berjanji perbaikan akan rampung pada hari Sabtu lusa. Dan tadi malam pun sudah dibongkar, kemudian sudah diperbaiki. Nah, sekarang ini menunggu pengeringan beton. Mudah-mudahan sehari 2 hari ini bisa diselesaikan. Pecahnya gorong-gorong di bawah jalan protokol ini menggerus tanah yang menyebabkan jalanan amblas. Dinas PU harus bekerja cepat agar dampak dari aktivitas perbaikan ini tidak semakin panjang. Ya saudara, di balik peristiwa amblesnya sebuah titik di Jalan Sudirman, Jakarta Selatan ini ada sebuah rahasia yang terungkap, yakni kesemrawutan sebuah proses sistem pembangunan di kota DKI Jakarta. Bisa Anda saksikan betapa banyaknya jaringan utilitas seperti gas, listrik, ataupun air yang berseliweran atau berada di sekitar gorong-gorong. Ini menandakan bahwasannya ini sudah menyalahi aturan. Seharusnya jaringan utilitas ini berada 1,3 meter di bawah gorong-gorong. Semoga saja ini menjadi satu pelajaran bagi Pemprov DKI Jakarta dan juga pihak terkait untuk lebih meningkatkan kerjasama ketika melakukan pembangunan kota ini. Dan jangan sampai peristiwa yang sama terjadi yang nantinya bisa berakibat kepada ruginya masyarakat luas. Jati Dharma dan Bambang Purwanto melaporkan dari Jakarta. Lokomotif kereta api Malabar semakin dalam terperosok ke jurang saat akan dilakukan proses evakuasi. Belum lagi cuaca yang kurang bersahabat memaksa petugas menghentikan evakuasi. Awalnya proses evakuasi yang telah dijadwalkan berjalan lancar. Roda depan dan belakang lokomotif atau bugi berhasil diangkat. Namun saat evakuasi kembali dilakukan, hujan deras mengguyur. Bahkan tanah yang telah dipadatkan di bagian longsor kembali melunak dan sedikit demi sedikit longsor kembali terkena guyuran hujan. Ketika bugi hendak diangkat, lokomotif yang berada di dasar jurang meluncur lebih dalam hingga 20 meter. Sebuah pohon di dasar jurang menahan laju lokomotif sehingga tidak terperosok makin dalam. Tim teknis PT KAI akhirnya menghentikan evakuasi karena cuaca yang tidak bersahabat. Proses evakuasi akan kembali dilanjutkan bila kondisi cuaca memungkinkan.
Hujan deras disertai angin puting beliung membuat pohon tua tumbang dan menghantam 2 rumah di Desa Sukamulya, Ciamis, Jawa Barat. Akibatnya rumah rusak parah karena atapnya ambruk dan dinding jebol. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Beginilah kondisi rumah milik Kuswara dan Yayan, warga Desa Sukamulya, Kecamatan Ciharbuti, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Kedua rumah ini rusak parah setelah dihantam angin puting beliung. Atap rumahnya ambruk dan dindingnya jebol setelah sebuah pohon tua yang sangat besar tumbang dan menimpa rumah mereka. Kejadian ini bermula saat daerah tersebut diguyur hujan deras. Tiba-tiba datang angin kencang yang berputar hingga mampu mengangkat pohon dan menumbangkannya. 2 rumah yang ada di bawahnya menjadi sasaran. Beruntung kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa walau kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Para korban kini harus mengungsi ke rumah tetangga dan kerabat terdekat. Saudara, sebuah paket benda mencurigakan menggegerkan kantor DPP Partai Kedaulatan Bangsa Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru atau PKB-IB Kalibata Pancoran, Jakarta Selatan pada Kamis malam. Paket yang dikemas dalam kardus berukuran 20 cm ini berisi mercon dan paku. Ditemukan pula secari kertas yang berisi kalimat peringatan yang ditujukan buat simpatisan Gus Dur atau Gus Durian. Paket yang diduga berisi bahan peledak itu pertama kali diterima salah satu petugas keamanan di kantor DPP PKB-IB di Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu kemarin. Namun baru dilaporkan ke polisi Kamis malam setelah mencurigai isi paket tersebut. Paket mencurigakan itu ditujukan kepada seorang simpatisan Gus Dur atau Gus Durian bernama Tarso Ngudi Nugroho yang beralamat di kantor DPP PKB-IB. Sementara sang pengirim hanya menuliskan jati dirinya sebagai sahabat PKB dengan alamat kantor DPP PBNU di Senen, Jakarta Pusat. Tarso Ngudi Nugroho sendiri mengaku dirinya bukanlah pengurus DPP PKB-IB. Namun Tarso mengaku kerap berkumpul di kantor DPP PKB-IB lantaran sebagai simpatisan Gus Dur alias Gus Durian. Tulisan jangan kau rusak PKB hanya karena kalian tidak mendapatkan posisi. Ya, saya kan tidak ada hubungannya dengan PKB. Nah, kami pencinta Gus Dur murni, berbicara kebangsaan, berbicara pro rakyat, berbicara soal kenegaraan. Tidak hanya hubungannya politik, tidak ada. Setelah diperiksa oleh Gegana, paket benda mencurigakan tersebut dipastikan tidak berisi benda-benda berbahaya. Namun polisi tetap akan menelusuri pengirim paket sekaligus motifnya. Arafah Supandi melaporkan dari Jakarta.